Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Anwar ME selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Mutiara Alia Widodo dengan NIM 2540363. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam perusahaan. Jadi teman-teman, konflik adalah sebuah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau dua individu atau lebih yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan. Bisa jadi karena adanya miskomunikasi atau kegagalan komunikasi. Nah, menurut pandangan interaksionis, bahwasannya konflik justru adalah sesuatu yang harus distimulasi, karena konflik dapat mendorong terjadinya perubahan dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, konflik yang terjadi dalam sebuah perusahaan tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong, karena konflik tersebut merupakan kekuatan bagi perusahaan untuk mendatangkan kemajuan dan perubahan di masa depan. Nah, memasuki pada pembahasan yang pertama, jadi manajemen konflik dalam sebuah perusahaan adalah cara atau upaya terencana untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan konflik agar tidak merugikan perusahaan atau organisasi, tetapi justru dapat mendorong perubahan terkait perbaikan dan peningkatan kinerja. Selain itu, konflik yang terjadi dapat mendorong pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan menyadari kesalahan mereka, sehingga pada akhirnya output yang dihasilkan oleh perusahaan dapat ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran akan kesalahan mereka sebelumnya. Nah, sebenarnya teman-teman, konflik itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena konflik sendiri dapat muncul karena salah satu pihak merasa tidak diperlakukan secara adil atau tidak mendapatkan haknya secara proporsional. Nah, dalam lingkup perusahaan, konflik dapat muncul karena berbagai faktor. Yang pertama karena ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah keterbatasan sumber daya perusahaan. Hal ini terjadi ketika karyawan atau unit kerja merasa diperlakukan tidak sebanding dengan yang lain, entah itu berdasarkan dana operasional, dana alokasi, atau fasilitas kerja. Sehingga hal ini dapat mengganggu suasana kerja dan berpotensi menghambat kinerja tim serta mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Faktor yang kedua adalah kegagalan komunikasi. Situasi ini biasanya terjadi karena adanya informasi yang disampaikan antar departemen atau unit kerja yang tidak jelas dan lengkap atau bahkan terlewat. Misalnya, seseorang lalai memberitahu rekan kerjanya mengenai perubahan jadwal atau tugas tertentu. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan pihak lain. Adapun faktor internal yang terakhir adalah perbedaan sifat, nilai, dan persepsi. Nah, faktor ini sering terjadi karena terutama jika tidak disertai dengan komunikasi yang baik dan saling memahami antar departemen atau unit kerja. Adapun faktor eksternal yang pertama yaitu adanya perkembangan iptek. Karena pada hal ini dapat menimbulkan ketegangan terutama bagi pekerja atau karyawan yang merasa tertinggal secara kemampuan atau bahkan mungkin mereka belum bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Lalu yang kedua adalah peningkatan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam hal meningkatkan kualitas dan memberikan layanan yang lebih cepat karena tuntutan konsumen yang semakin beragam dan kompleks. Sehingga tekanan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, dan persaingan antar tim untuk mencapai target. Lalu yang ketiga adalah munculnya kompetitor baru. Dalam hal ini menyebabkan peningkatan persaingan, sehingga perusahaan harus terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan efisiensi. Pekerja akan cenderung merasa tertekan karena meningkatnya tuntutan manajemen terhadap tim. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan konflik terkait strategi, alokasi, dan prioritas sumber daya. Selain itu, perbedaan pendapat antar departemen tentang cara menangani persaingan juga dapat memperburuk keadaan. Adapun dampak yang dihasilkan dari konflik terhadap efektivitas dan produktivitas perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positif yang pertama yaitu terkait hubungan interpersonal dan perubahan yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Hal ini dapat menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan rasa kebersamaan. Sehingga dengan terjalinnya komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati antar anggota tim, suasana kerja yang harmonis dapat diwujudkan. Hal ini tidak hanya menciptakan
iklim kerja yang kondusif, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh anggota organisasi. Lalu dampak positif yang kedua yaitu pengalaman masa lalu dengan konflik dapat mengajarkan tim dan individu yang terlibat karena setiap orang belajar bagaimana menyikapi perbedaan, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik dalam situasi sulit. Setiap kejadian dapat menjadi momen pembelajaran di mana individu dan tim belajar untuk menyikapi perbedaan secara lebih dewasa dan objektif. Maka dari itu, melalui proses tersebut, kemampuan dalam bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dapat diasah dan ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan tantangan. Lalu dampak positif yang terakhir yaitu ketika ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu atau kesejahteraan pekerja muncul, manajemen perusahaan dapat menerima kritik yang konstruktif untuk perbaikan guna untuk kepentingan kemajuan perusahaan di masa depan. Karena kritik dan masukan tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi guna melakukan perbaikan yang dapat mendukung kemajuan dan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Akan tetapi, di sisi lain terdapat dampak negatif. Yang pertama yaitu menghambat komunikasi di dalam tim atau menimbulkan adanya miscommunication atau aliran informasi yang terputus. Penyampaian pesan yang terganggu karena komunikasi yang sebelumnya terbuka dan lancar menjadi ketat dan hati-hati. Hal ini dapat mempersulit pengambilan keputusan, mempersingkat proses kerja, dan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah menghambat proses kerja sama tim yang mungkin sebelumnya sudah terbangun dengan baik. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan tim yang awalnya solid dan kolaboratif kehilangan kualitas kerjasamanya. Anggota tim sering tertutup, tidak kooperatif, dan tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Sehingga hal ini dapat merusak kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah konflik yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat mengganggu proses kerja, terutama seperti produksi, distribusi, atau layanan kepada konsumen. Ketidakselarasan antar anggota tim akan mempengaruhi koordinasi dan kecepatan kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas dan berpotensi mengurangi pendapatan atau keuntungan perusahaan. Selanjutnya, yaitu terkait lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menciptakan ketegangan seperti rasa saling curiga, kesalahpahaman, dan intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Kondisi ini dapat menumbuhkan suasana kerja yang penuh tekanan, bukan hanya mengganggu hubungan antar individu, tetapi juga menurunkan semangat kerja secara keseluruhan. Lalu yang kelima adalah konflik dapat mempengaruhi kondisi psikologis anggota tim yang terlibat, menyebabkan stres atau tekanan yang selanjutnya dapat menurunkan etos kerja dan mempengaruhi kinerja individu atau kemampuan tim secara keseluruhan. Yang terakhir adalah pengunduran diri anggota tim dari perusahaan yang pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran proses bisnis perusahaan. Karena tingkat turnover yang tinggi karena konflik tidak hanya merugikan sumber daya manusia, tetapi juga mengganggu proses kerja dan membuat perusahaan lebih mahal saat merekrut dan melatih karyawan baru. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik secara efektif. Yaitu yang pertama adalah pelatihan manajemen organisasi sebagai upaya pencegahan konflik. Karena pelatihan manajemen organisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang cara menjalankan organisasi sebagai tempat untuk berkembang dan mencegah adanya konflik. Lalu yang kedua adalah mengoptimalkan komunikasi. Dengan adanya penyampaian informasi secara terbuka, jelas, dan melibatkan komunikasi dua arah, risiko salah paham antar anggota tim dapat diminimalkan. Lalu yang ketiga adalah membangun kepercayaan antar anggota tim. Karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif di dalam sebuah tim atau organisasi. Saat anggota tim memiliki rasa saling percaya, mereka akan lebih terbuka dalam berkomunikasi, tidak cepat menaruh rasa kecurigaan terhadap niat atau tindakan rekan kerja, serta lebih siap untuk bekerja sama meskipun menghadapi perbedaan pendapat atau pandangan. Nah, selain diperlukannya strategi, ada pun beberapa metode untuk mengatasi konflik, yaitu yang pertama, validasi informasi yang masuk.
Karena salah satu sumber konflik adalah penyebaran informasi yang tidak jelas yang dapat menyebabkan perselisihan atau ketegangan antar pekerja atau pihak lain. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kesalahpahaman, ketidakharmonisan, dan kecurigaan akan terus muncul yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada perusahaan. Lalu yang kedua adalah perundingan dan negosiasi. Negosiasi adalah cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan konflik karena memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk berkumpul dan membahas berbagai masalah. Lalu, metode yang terakhir yaitu mencari penengah hakim. Mencari penengah hakim merupakan metode penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih. Karena keputusan yang diambil oleh pihak ketiga lebih disepakati untuk diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Dari pembahasan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya konflik dalam perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kegagalan komunikasi serta pengaruh faktor eksternal. Konflik juga dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan hubungan kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi, juga berpotensi menjadi sarana pembelajaran, evaluasi, dan inovasi jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan konflik menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas dan stabilitas serta keberlangsungan perusahaan melalui komunikasi yang efektif, kerjasama tim, serta penerapan metode penyelesaian konflik yang konstruktif. Dari pembahasan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya konflik dalam perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kegagalan komunikasi serta pengaruh faktor eksternal. Konflik juga dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan hubungan kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi, juga berpotensi menjadi sarana pembelajaran, evaluasi, dan inovasi jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan konflik menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas dan stabilitas serta keberlangsungan perusahaan melalui komunikasi yang efektif, kerjasama tim, serta penerapan metode penyelesaian konflik yang konstruktif. Adapun saran dari presentator atau penulis, yaitu perusahaan disarankan untuk meningkatkan komunikasi antar departemen melalui evaluasi kinerja secara berkala serta memberikan pelatihan manajemen bagi pemimpin dan karyawan. Selain itu, budaya kerja yang kolaboratif, saling percaya, dan menghargai perbedaan perlu diperkuat agar konflik dapat dikelola secara profesional dan menjadi peluang bagi perbaikan serta inovasi perusahaan. Baik, itulah pemaparan mengenai manajemen konflik dalam perusahaan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.